Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah serial Naya dari tulisannya Kanaya Ajar. Sebuah kisah yang berjudul Cinta Ditolak Dukun Bertindak. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Pada hari itu Teh Hana meminta tolong kepadaku untuk berbicara kepada atasan supaya bisa dapat izin cuti. Nay, bantuin Teteh dong. Seketika aku menghentikan pekerjaanku dan melihat ke arah Teh Hana. Bantuin soal apa, Teh? Ini loh, kakakku dia kan mau bertunangan nih. Jadi aku harus segera pulang. Kamu bantuin Teteh ya, ngomong sama atasan. Aku menimpali. Lah, kan Teteh tinggal ngomong saja, kan gampang. Mulutmu yang gampang. Kalau ngomong, kalau Teteh yang ngomong pasti disuruh ini, disuruh itu. Nanti bakalan lama. Nay, please dong, tolongin Teteh ya, ya. Iya, nanti aku bantuin, tapi nggak janji ya Teh. Singkat cerita 1 jam siang aku dan Teh Hana mau minta izin. Soal dikasih izin apa enggak itu urusan nanti. Yang pastinya kita mau mencoba terlebih dahulu. Kita berdua berjalan melewati setiap ruangan. Sesampainya di satu ruangan. Kamu ya yang masuk duluan? Iya ya, aku yang masuk. Pada akhirnya akulah yang terlebih dahulu mengetuk pintu yang terbuat dari kaca. Ceritanya mau izin cuti. Ya, walau dengan hati was-was. Setelahnya atasan memberikan izin supaya kita lekas masuk. Pada akhirnya kita berdua pada masuk ke dalam ruangan Pak Bagas. Permisi Pak, maaf mengganggu, ucapku. Naya, sini masuk-masuk. Sembari aku menghampiri dan berusaha tersenyum manis. Dan aku mulai berkata, maaf Pak ganggu. Oh enggak, kamu keganggu kok. Sembari cengengesan. Dalam hati aku berkata, oh Pak Bos apa gak salah minum obat ya? Kok tumben-tumbenan baik? Pak Bagas bertanya, ada apa Nay? Ngomong saja. Gini Pak, sebenarnya Teh Hana kakaknya mau bertunangan dan Teh Hana disuruh pulang sama keluarganya. Lah, bukannya dia yang ngomong dan menghadap saya. Kenapa anak kamu melihat Teh Hana merasa gugup? Mungkin dia malu sama bapak, kataku. Lah, malu? Emang Naya ikut sama Hana? Kalau mau ikut, aku izinkan. Tapi gak bisa lama-lama, cuma 4 hari saja. Dan ini ada sedikit hadiah buat kamu di atas. Apa ya Pak? Kerjaanmu bagus, aku suka dengan hasilnya. Dan satu lagi, aku mau titip sesuatu ke tempat keponakanku. Tepatnya sama seperti yang kalian tuju nanti. Aku kasih alamatnya ya. Kamu sekalian anterin ya. Seketika aku menganggukkan kepala dan berucap iya. Iya Pak, emang ngasih hadiah dikirain apa, gumamku. Ini harus sampai ke tangan keponakanku ya. Naik, ini nomor HP dan alamatnya. Dan hati-hati di jalan. Iya Pak, terima kasih sudah memberikan kami izin. Iya Pak, kami permisi dulu Pak. Pada akhirnya Teh Hana dapat izin, tapi harus pergi denganku. Wah, boleh juga. Sekalian lepas lelah seharian kerja. Wah, asik, kamu ikut. Kok si bos ngedadak baik ya? Apa dia? Serentak kita berdua berucap, gak salah minum obat. Sembari tertawa terbahak-bahak. Terdengar suara dari arah belakang yang menegur kita berdua, yang lagi bahagia dapat cuti. Aku pun menjawab, iya nih. Kamu mau ikut gak? Bisa tugas, masih numpuk. Oh, salam buat keluargamu ya Teh. Iya yuk, makasih ya. Pada akhirnya kami berdua bersiap untuk berangkat ke kota Sukabumi yang berada di desa Bantar Kalung. Tadinya kami berdua mau berangkat ke terminal. Bisa saja, tapi rezeki memang tidak kemana. Kevin menawarkan kendaraannya untuk kami pakai. Kevin bilang sudah pakai saja. Nanti hati-hati di jalan. Maaf, aku gak bisa ngantar kalian berdua. Maaf ya Vin, sudah merepotkan. Coba kalau kamu ikut. Pasti kita gak kesepian di perjalanan. Iya Teh, insya Allah lain kali kalau kerjaan saya sudah berkurang. Oh iya, jangan lupa isi full bensin ya.
Aku menimpali. Tenang Pak Bos, dijamin bensin full tank deh pokoknya. Aku mencoba menanyakan sesuatu pada Kevin. Oh, kalau mobil aku pakai, kamu pakai apa Pin? Kalau mau ke kantor, mobil satunya lagi naik. Oh, ya udah, aku pakai. Aku pamit dulu ya, bye. Sekilas Kevin tersenyum memperlihatkan lesung pipinya yang manis juga. Setelah kami berdua di dalam mobil. Ya elah, dikira dia ikut naik, ucapnya. Lah, memang kenapa kalau dia ikut? Ya setidaknya teteh gak keluar si merah untuk isi bensin. Kan sama saja ongkos naik bis. Aku menimpali. Kata siapa? Ya beda lah. Lah kok beda? Ya jelas beda teh. Lah aku yang nyetir gak dikasih lembaran merah gitu. Dikira apa ya aku? Elah naik, sama-sama teteh saja kok hitungan sih. Maaf teh, aku kan bercanda. Nanti beliin ayam bakso deh yang pedas teh. Iya nanti tak beliin 2 porsi. Wih mantap teh. Singkat cerita, setibanya di kota Sukabumi, aku yang sedang fokus mencari alamat, tidak sengaja aku melihat sesuatu di pinggir jalan. Sesuatu itu berupa bayangan putih yang menyerupai perawakan seorang wanita. Aku tajamkan pandanganku dan lebih teliti menatap sosok itu. Tapi seakan dia merasakan ada yang sedang memperhatikan dirinya. Sosok itu pun pergi entah kemana, bagaikan asap tertiup angin. Dengan sekejap mata pun tidak melihatnya lagi. Ya sudahlah, bagian aku harus tetap fokus menyetir. Nah, kalau nggak salah alamatnya bukankah rumah yang di depan sana ya? Yang nomornya yang tertera di pagarnya itu sama A110. Sepertinya alamat yang dikasih si bos ke kita. Aku melihat gerbang yang berada di samping kananku. Perasaanku tidak menentu. Batinku mulai gelisah. Ada apa ini? Aku berucap. Coba teteh turun dulu, cek benar apa enggak itu rumahnya. Pun bergegas turun dari mobil dan menghampiri gerbang yang berada di hadapan kami. Ia menekan pil yang terdapat di samping pintu tersebut. Aku mendengar ada sautan suara dari dalam. Siapa ya di luar? Tehana menjawab. Maaf mau tanya, apa benar ini rumahnya Aldi Saputra? Oh iya saya sendiri. Maaf teteh siapa ya? Saya kesini mau kasih bungkusan ini untuk masnya dari Pak Bagas. Oh itu paman saya. Iya betul sekali. Aku mendengar suara yang bertanya kepada pemuda itu dari arah belakang. Kurasa itu ibunya. Siapa Al? Oh ini mah paket dari Om Bagas. Oh ya sudah, disuruh masuk saja tamunya. Sini masuk dulu Neng, gak baik di depan pintu. Tapi maaf Bu, saya mau izin pamit saja. Teman saya masih nunggu di dalam mobil. Oh kamu sama temanmu. Ya sudah, suruh saja dia masuk sekalian. Istirahat sambil minum kopi bentar. Oh iya Bu, saya mau menghampiri teman saya dulu ya. Aku melihat Tehana menghampiri ke arah mobil aku berada. Aku mendengar ketukan. Seketika aku membuka kaca jendela mobil dan berkata, apa teh? Kita disuruh masuk dulu dan aku menolaknya. Kita pergi aja ya. Gak enak ah, udah tawarin masuk juga, ucapnya. Sekalian kan kita bisa istirahat dulu bentar, pasti kamu lelah juga. Pada akhirnya aku juga mengikuti saran dari Tehana. Aku pun masuk ke dalam rumah tersebut. Sebelum melangkah, aku merasakan keanehan pada rumah ini. Aku merasakan aura negatif, aura yang teramat mencekam. Seketika membuat kepalaku pening, seakan energi yang ada di dalam rumah ini menolak dengan kehadiranku. Aku sempat berpikir, apa aku harus pergi dari tempat ini. Seketika Tehana memanggilku yang masih berdiri di pintu gerbang. Lah, Nay, kok masih berdiri di situ sih? Ayo masuk. Sudah ditunggu sama yang punya rumah. Teh, aku di sini saja ya. Gimana lah, itu nggak sopan, Nay. Setidaknya kita masuk dulu, walau hanya sebentar. Emang ada apa sih, Nay? Kok kamu seperti ada sesuatu yang ditutupi? Oh, gak apa-apa sih, Teh. Sebentar, Teh. Aku mau ambil dulu tasku ya.
Aku berbalik mengambil tas yang masih berada di dalam mobil. Aku mengecek isi tasku, mencari sesuatu yang dititipkan oleh Raden. Ternyata masih ada. Aku bernapas lega. Aku mulai melangkah dengan berucap bismillah. Aura negatif itu sudah tidak aku rasakan lagi, tapi tidak dengan berbagai sosok yang menempati rumah ini. Aku tersentak kaget seolah mereka bersiaga dengan kehadiranku. Aku melihat ada 4 sosok yang sedang menatapku tidak suka. Akan tetapi, aku tidak menghiraukannya, karena aku datang kemari hanya sekedar bertamu. Aku mendengar geraman dari mereka yang berwujud manusia berkepala hewan, yang dimana memperlihatkan taring tajam dengan air liur yang menetes. Aroma busuk dari tubuh mereka, tapi seolah mereka enggan mendekatiku. Entahlah, yang pastinya aku yakin Allah masih melindungiku dari mereka yang berniat jahat terhadapku. Pada akhirnya tibalah aku di satu ruangan yang aku pun tidak tahu ini ruangan apa. Semoga aku tidak salah jalan, pikirku. Duh teh, anak kemana ya ini? Rumah luas banget, lagi terdapat banyak sekali ruangan. Aku harus kemana nih? Pada saat itu aku merasa kebingungan dengan keadaan rumah yang sepi. Sempat aku berpikir kenapa rumah ini banyak sosok siluman. Siapa mereka? Ada apa hubungannya dengan si pemilik rumah? Sedang asik dengan pemikiran yang tidak menemukan hasilnya, tiba-tiba ada seseorang yang menegur diriku dari arah belakang. Aku kaget. Seketika aku berbalik menatap ke arah belakang. Dan aku melihat pemuda tadi yang bernama Aldi. Dia berkata, "Kamu temannya Teteh yang ada di dalam ya?" Dan aku mengangguk. "Oh, sini ikut aku." Pada akhirnya aku mengikutinya. Aku berjalan menuju ke arah belakang rumah. Luas banget rumahnya ya, dan bagus, gumamku. Ternyata aku dibawa ke tempat yang seperti gazebo yang mengarah ke depan kolam renang dan juga tanaman kecil. Aku melihat Tehana lagi asik ngobrol dengan si empunya rumah. Aku yang masih berdiri termangu, tidak sadar kalau aku lagi ditatap sama seseorang yang masih berdiri di sebelahku. Ya, dia Aldi yang masih keheranan dengan tingkah lakuku, yang tidak banyak bicara. Dia bertanya apa aku baik-baik saja. Aku menatapnya dan dengan refleks berucap, "Di atas sana ada siapa ya?" Karena aku merasakan sesuatu yang janggal di lantai atas. Seketika dia mengertikkan dahinya karena pertanyaan konyolku. "Aldi, memang kenapa?" "Oh, gak apa-apa. Naik sini." Aku mendengar Tehana memanggilku dan aku pun melangkah mendekatinya. Tapi langkahku dihalangi oleh Aldi. "Jawab jujur, apa kamu juga merasakan hal itu? Aku melihat dari gerak-gerikmu yang beda dari yang lain. Aku rasa kamu tahu sesuatu. Ikut aku." Seketika dia menarik lenganku dan membawa diriku yang entah mau kemana. Aku melihat Tehana dan ibunya Aldi panik, dan aku mendengar suara si ibu memanggil Aldi. "Kamu mau kemana?" Tapi seakan Aldi tidak menghiraukan panggilan dari ibunya, dan pada akhirnya mereka mengikutiku dari arah belakang. Setibanya aku di lantai 2, aku dihadapkan dengan pintu kamar berwarna putih. Pintu ini menurutku besar dan lebar. Aldi berucap, "Bukalah dan lihat apa yang berada di dalam sana." "Emang apa yang ada di dalam sana?" "Nanti kau akan tahu." Tatapanku ke arah gagang pintu. Dengan refleks aku membuka pintunya. Akan tetapi sebelum itu terjadi, Ibu Aldi datang menghampiri dan melarangku untuk membukanya. "Jangan dibuka, Neng. Biarkan dia membukanya, Bu. Tapi hal ini berbahaya." Tehana mewakili rasa penasaranku dan berucap, "Bahaya soal apa? Apa kalian menyembunyikan sesuatu? Sekalian harus jujur apa berada di dalam kamar ini." Seketika aku melihat raut muka keduanya kebingungan. Tehana seakan kurang puas dengan jawaban yang masih bergantung di mulut mereka dan mengulangi perkataannya kembali. "Al, apa kamu tahu di dalam itu bahaya kenapa? Kamu kepingin Naya membuka kamar itu. Sebenarnya apa yang ada di dalam sana?" Aldi pun menjawab, "Di dalam kamar adik-adikku. Dia sudah 2 minggu sakit.
Aku tidak tahu penyebab penyakitnya apa. Setiap kamu masuk ingin melihat kondisinya, dia selalu mengamuk tidak jelas seperti orang gila atau kayak orang kesurupan. Entahlah, aku dan ibu sudah berusaha mengobatinya ke berbagai orang. Katanya sih bisa diobati penyakit semacam itu, tapi tidak ada hasil. Makanya kami berdua mengurung dia di dalam kamar. Aku harap kamu bisa membantunya. Teh Hana berucap. Lah, kok minta tolong sama Naya? Emang gak ada orang lain apa? Aku pun mengiyakan. Baik, aku akan masuk. Tapi Naya tidak tahu bahaya apa yang sedang menunggumu di dalam. Bismillah, saya yakin Allah masih melindungi saya, Teh. Aku mulai membuka pintunya. Setelah aku masuk, aku melihat ada seonggok tubuh yang terbaring tidak berdaya dengan kondisi yang tidak karuan. Entah berapa hari gadis itu terkurung di dalam kamar. Aku melihat kaki dan juga lengannya terikat tali. Apa suara itu penyakitnya? Sama-samar aku mendengar bisikan di telingaku yang berkata, coba kau perhatikan baik-baik tubuh itu, Nay. Aku mencoba melihat dengan mata batin dan aku mulai tersadar kalau di dalam tubuh itu, apa ini ya Allah? Yang menempati tubuh itu bukan lagi sepemilik tubuh, melainkan sudah ada dua sosok yang sudah lama tinggal di tubuh itu. Kemana jiwanya? Gumamku. Aku mulai bertanya lewat batin. Rayu, aku harus bagaimana? Jiwanya kemana? Jika makhluk itu berubah, kamu gunakan saja pusaka yang diberikan Raden kepadamu, Naya. Biar aku yang mencari jiwanya. Baiklah. Seketika Rahayu pergi, aku melihat sosok yang merasuki gadis itu meronta-ronta, seakan sudah tahu niatanku. Tali yang mengikat pergelangan kaki dan juga lengannya mulai terlepas dengan sendirinya. Mereka bertiga serentak kaget. Pada akhirnya mereka pergi keluar dari kamar. Seketika pintu tertutup dengan sendirinya, sampai mengeluarkan suara keras yang membuat telinga sakit. Mereka mengurungku yang masih berada di dalamnya bersama sosok yang sekarang melayang di hadapanku dengan masih menggunakan raga gadis itu. Aku terdiam menatap sosok yang berada tidak jauh di depanku. Aku mendengar teriakan mereka dari arah luar yang memintaku untuk segera keluar dari dalam kamar, yang berkata, Nay, kembali keluar sekarang. Ini sangat berbahaya. Dia bisa ngamuk kapan saja. Cepat buka pintunya, Naya. Aku tidak memindahkan apa kata mereka. Kalau dibiarkan terus seperti ini, kasihan dengan tubuh itu. Aku mencoba mengeluarkan benda yang Raden berikan, sebuah keris bercorak kuning kemasan dengan ukiran kono yang terpatri di setiap lekuknya. Seketika sosok itu sedikit mundur dan berkata dengan suara berat dan serak, siapakah yang diturunkan kepada Raden? Apa saja yang ada padamu? Aku berkata, kau kenal dengan leluhurku. Rupanya kau keturunan dari kerajaan kuno yang terdahulu. Pantas saja aku mencium darah biru yang teramat nikmat. Kurasa jika aku berhasil merenggut nyawamu, kekuatanku akan semakin berlipat ganda dan tidak terkalahkan. Dan itu akan aku buktikan sekarang. Aku melihat sosok yang masih berada di dalam diri gadis itu menyeringai sembari menatapku. Coba saja kalau kau bisa, ucapku. Sosok itu menerjang ke arahku dan berusaha menghindar. Aku menghindari setiap hantaman yang diarahkan sosok itu kepadaku. Selalu melesat aku mencoba menghindari dari setiap cakaran dan tendangannya. Seakan sosok terbelenggu di dalam raga manusia, makhluk itu tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Sosok demit ini semakin mempengaruhi buta, menerjang melayang, pukulan dan cakaran, tapi aku selalu bisa menghindarinya. Di setiap ada kesempatan aku ingin sekali membalas setiap pukulannya itu, tapi seakan aku tidak bisa melawan karena sosok itu masih berada di dalam tubuh gadis itu. Aku tidak mau gadis itu sampai terluka, tapi di sisi lain aku harus memikirkan sebuah siasat. Sampai tidak menyadari aku, lengan dan tendangan mendarat di perutku. Aku terhuyung ke lantai sembari memegangi perut yang teramat sakit.
Bagaimana caranya supaya aku bisa memisahkan sosok itu dari tubuh yang ditempatinya? Aku mendengar bisikan yang berkata, gunakan ajian sabar angin dan Puyujo, gabung ajian itu, panggil sadulur papat mulai sekarang. Waduh, kenapa harus manggil mereka, Raden? Mereka datang, Naya. Berhati-hatilah, siapa yang datang? Seketika aku melihat sosok yang aku lihat di luar tadi. Mereka sosok berkepala hewan. Sosok itu sudah siap dengan senjatanya masing-masing. Aku mengikuti saran dari Raden supaya sadulur papatku bisa membantuku saat ini yang sedang kesulitan. Sebelum senjata mereka mengenaiku, aku sudah menyelesaikan bacaan ajian pemanggil sadulur papat dan akhirnya kami seimbang, 1 lawan 1. Sebelum sosok yang merasuki tubuh itu dan melancarkan tendangannya, kepalan tangan sudah aku layangkan duluan ke arah dada sosok itu dengan sedikit ilmu dalam. Sampai pada akhirnya sosok raga itu pun terpisah seketika. Aku menghampiri tubuh yang sudah tidak berdaya dan mencoba mengamankannya terlebih dahulu. Sekarang aku sudah siap dengan sosok yang berada di hadapanku. Rupanya sosok yang teramat jelek berwajah menyerupai monyet berbulu abu-abu, bertaring tajam besar dan menyeramkan, juga menjijikkan. Akan tetapi seluruh tubuhnya hitam pekat dan bersayap lebar mencapai 3 meter lebih, menyerupai sosok kelelawar berekor. Di setiap jarinya terdapat kuku yang panjang, bagian belati yang tajam. Sosok itu, aku mampu. Dia menatap marah kepadaku dan berkata, dasar manusia, kau telah membuatku murka. Kau harus mati jadi santapanku. Jika aku tidak bisa membunuhmu, jangan panggil aku penguasa kegelapan. Dengan amarah yang membara, makhluk itu melesat ke arahku dan menjulurkan tangan runcingnya yang terdapat kuku-kuku tajam. Seakan kuku itu ingin segera mencabik tubuhku. Aku berusaha menjulurkan keris pusaka ke arah sosok itu. Sebelum ia mencapai tubuhku, ada sekelebat cahaya yang menerjang dada makhluk itu, sampai mengakibatkan dada sosok itu bolong dan terhempas mundur. Seketika sosok itu lenyap dari abu. Aku mencari sumber cahaya, siapa yang membantuku. Cahaya apa itu? Tapi aku merasakan getaran dari lenganku sendiri. Aku melihat cahaya kuning kemasan yang terpancar pada pusaka ini. Apa cahaya yang menerjang sosok itu berasal dari pusaka ini ya? Pikirku. Segera aku memasukkannya kembali ke dalam rangka dan cahaya kuning kemasan yang berasal dari keris itu pun sirna seketika. Aku melihat sedulur papat pun sudah menyelesaikan tugas mereka masing-masing dan kembali ke dalam diriku. Aku bergegas mengecek keadaan gadis ini. Semoga saja tidaklah buruk. Ternyata jiwanya masih belum kembali. Rahayu, di mana kamu? Gumamku. Serentak angin berhembus membawa aroma wangi bunga setaman. Jendela kamar terbuka lebar. Aku melihat Rahayu membawa jiwa yang sudah lemah tidak berdaya ke hadapanku dan berkata, cepat kau bantu dia sebelum semuanya terlambat. Baik yuk. Aku mencoba menetralisir energi negatif dari sosok yang menempati raga ini sebelumnya. Setelah semuanya selesai, Rahayu membantu jiwa gadis ini supaya kembali masuk ke raganya. Aku masih memeluk raga yang masih terbaring tidak berdaya di lantai, dan aku bertanya, apa dia baik-baik saja yuk? Kamu menemukannya di mana? Jiwa ini disesatkan. Kurasa ada seseorang yang sengaja menyesatkan jiwa ini. Aku menemukannya terluntang-lantung di jalan. Kurasa jiwa ini sudah menyadari tubuhnya di mana, tapi dikarenakan ada sosok yang menghalangi di luar rumah, jiwa ini seakan enggan untuk kembali. Tunggu, kamu bilang jiwanya luntang-lantung di jalan. Apa sosok yang aku lihat tadi ya? Soalnya sebelum kesini aku melihatnya yuk. Iya, kurasa juga begitu. Bukankah kamu tahu yuk, jika ada jiwa tersesat, apalagi di alam lain, itu kan sangat berbahaya untuk jiwanya. Kurasa ada seseorang di balik kejadian ini. Coba, nanti kamu tanyakan saja. Aku harus pergi. Tunggu dulu. Apa? Kenapa ya Raden gak menggangguku? Selalu saja lewat, bisikan Raden.
ingin kamu mandiri, dan Raden juga yakin kamu pasti bisa menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Makasih yuk. Seketika Rahayu pergi dari hadapanku. Setelah semuanya usai, pintu kamar tiba-tiba saja ada yang mendobrak sampai terbuka lebar. Aku dengan posisi yang masih memeluk gadis ini sampai tersangka kaget dan berucap, "Astagfirullah, bisa gak sih main dobrak aja? Maaf, dikirain kamu kenapa-napa, kami khawatir." Setelah pintu tertutup sendiri, kami tidak mendengar suara apapun di dalam kamar. Aku beberapa lama di dalam kamar. Lah, pas pintu ketutup 10 menit Naya, kami manggil-manggil gak ada sautan. Kami panik, ya udah didobrak saja. 10 menit deh. Masa sih 10 menit? Kayaknya aku berada di dalam kamar sudah menghabiskan banyak waktu deh. Apa tadi aku bertarung di alam lain kali ya? Nak, boleh ibu mendekati anak ibu? Apa dia di sini gak apa-apa? Kok Santi, ini ibunya. Kamu gak apa-apa kan sayang? Seketika ibu yang bernama Mayang memeluk Santi, anak gadisnya yang masih berumur belasan tahun itu. Dan Teh Hana berkata, "Baik, kamu gak apa-apa kan?" Aku pun menjawab, "Enggak Teh," sembari tersenyum. Aku menyuruh Aldi untuk memindahkan Santi ke kamar lain dan mengurusnya, supaya kelihatan lebih enak dipandang. Pada akhirnya aku melihat pergerakan dari Santi yang mulai tersadar. "Alhamdulillah," serentak kami berucap. Akhirnya aku mohon pamit karena waktu sudah menjelang sore. Aku berpesan agar Aldi merahasiakan akan kejadian ini dari Babagas. Bisa-bisa seisi kantor akan heboh. Dan Adi berucap terima kasih. "Iya Nay, baik. Kalau nggak ada, kamu gak tahu apa yang bakal terjadi kepada adikku." Aku berucap, "Bukan aku Al, tapi Allah masih menyayangi Santi. Atas seizinnya, Santi bisa pulih dan semua ini bisa diatasi. Kalau boleh tahu, Santi kenapa ya?" Itu pertanyaan Ibu Mayang dan Aldi. "Katakan kepada Santi, hargailah perasaan orang lain, jagalah lisan, jaga tutur kata dan juga perilakunya." "Maksud kamu gimana Nay?" ucap Aldi. "Nanti kamu tahu, kamu bakalan tahu apa ini ada hubungannya dengan Santi." Aku hanya terdiam dan berkata, "Aku harus pergi. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Sekali lagi, makasih ya Nay." Aku membalasnya dengan senyuman. Usul punya usul, ternyata Santi telah menolak mentah-mentah seorang lelaki yang telah jatuh hati terhadapnya. Menolak dengan umpatan dan perkataan kasar, sampai membuat lelaki itu merasa malu di hadapan teman-temannya. Si lelaki yang sebut saja namanya Wahyu memilih jalan halus. Ya, seperti pepatah, cinta ditolak dukun bertindak. Itulah yang terjadi kepada Santi. Soal nasib Wahyu aku kurang tahu. Yang pastinya, siapa yang menanam pasti dia juga yang menuai hasilnya. Singkat cerita, kami pun tiba di pelantaran rumah Teh Hana. Kami disambut hangat oleh keluarga besar. Aku berdetak kaku. "Wah, meriah banget Teh." Aku mampu, padahal cuma pertunangan, tapi udah kayak pernikahan saja. Karena kebetulan aku tidak suka dengan keramaian, aku lebih memilih menghindar. Lebih suka menyendiri di pojok ruangan yang dekat dengan taman. Sedang asik menyendiri, tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri dan berucap, "Assalamualaikum Neng, maaf gak baik mucok sendirian." Seketika aku pun segera melihat siapa yang berusaha berbicara. "Waalaikumsalam, boleh aku duduk di sini?" Dan aku hanya menganggukkan kepala saja. "Maaf, aku tertarik dengan auramu. Auramu sangat cantik seperti orangnya, putih bercahaya, tapi diselimuti cahaya kuning keemasan. Apa kamu membawa sesuatu di dalam dirimu? Maaf, jika langsung ke intinya, sebenarnya Anda siapa dan mau apa? Maaf jika aku lancang." "Aku tahu siapa kamu, orang yang paling istimewa. Cuma aku rasa kita ada keterkaitan soal ilmu kanuragan." "Ilmu," kataku. "Ya, ilmu. Aku murid Kiai Abhar.
adik dari Azhar. Karena ilmu kanuragan kita sama, jadi aku bisa merasakan ada kesamaan. Seketika aku menatap lekat wajah orang yang berkata demikian, dan aku melihat sosok yang berada di belakang pemuda ini, sosok yang mendampingi dirinya. "Apa kamu melihat yang ada di belakangku?" ucapnya. Aku hanya manggut, tanda aku memang melihat sosok yang menyerupai perawakan layaknya manusia. Walau kelihatan tua, tapi tubuhnya masih kekar dan gagah, dengan telanjang dada memakai pakaian layaknya abdi dalam kerajaan. Terselip keris di bagian pinggang dan memegang tongkat bambu di lengan kirinya. Kakak itu tersenyum dan menunduk kepadaku seakan memberikan hormat dan salam. Aku pun melakukan demikian, seperti sosok yang dilakukan. "Namanya Bah Lintang." "Oh iya nak, teman gaibmu kemana? Aku gak lihat tadi. Dia dari mana?" "Kamu tahu namaku?" "Ya tahulah. Pak Kiai sering cerita tentang keturunannya yang susah diatur dan keras kepala, dan juga menjelaskan ciri-cirinya seperti apa. Siapa tahu di kemudian hari bisa ketemu." Benar saja kan? Emang jodoh kagak kemana?" "Ah, jodoh apa? Gak salah berucap. Kalau boleh aku mau tanya sesuatu yang mengganjal dalam pikiranku. Cahaya yang menyelimuti auramu apa tadi dari pusaka? Kalau diizinkan, boleh aku melihat dan menyentuhnya?" Seketika sosok yang berada di arah belakang berkata, walau lewat batin, tapi aku masih mendengarnya dengan jelas. Aku rasa mereka tidak menyadari kalau aku bisa membaca pikiran mereka. "Jangan dek, lebih baik urungkan niat Aden, itu terlalu beresiko." "Maksudmu apa bah?" "Pusaka itu terlalu berbahaya. Sekalinya disentuh, energi yang kita miliki bisa diserap sampai tidak tersisa. Dan ilmu yang kita miliki bakalan tidak berani lagi kalau menyentuhnya. Energi yang tidak dikenali pasti akan menyerang balik. Tapi kalau dikenal, itu juga." Seketika Mbah Lintang tidak melanjutkan obrolannya. Dia langsung berbalik menatapku dan berkata, "Apa dari tadi kamu menyimak obrolan kami?" Aku berpura-pura tidak menggubris perkataannya, dan lelaki yang berada di depanku berkata, "Oh iya bah, apa tahu asal-usul pusaka tersebut?" Seketika Bah Lintang menggelar napas berat dan berucap, "Kalau diceritakan, tidak akan pernah selesai cerita ini. Cerita masa lalu, apalagi yang berkaitan dengan pusaka. Sepengetahuan Mbah, pusaka di zaman kerajaan kuno yang dipimpin oleh Raja Abhiseka ada 5 pusaka, termasuk pusaka yang kau bawa." Menunjuk ke arahku. Aku masih terdiam memperlihatkan setiap obrolan yang sebenarnya membuat aku penasaran. Aku juga belum tahu asal-usul pusaka yang aku bawa ini, dan Simbah melanjutkan obrolannya. Hanya saja, keempat pusaka tidaklah sesuai keinginan sang raja yang diminta dibuat dengan penuh kemaksiatan, haus akan dahaga. Di saat tahapan penyelesaian pembuatan pusaka yang terkendala, sampai sang Prabu murka dan terlebih memilih menusukkan keris yang setengah jadi itu ke perut si pembuat keris tersebut, sampai keris itu memakan jiwa yang tidak bersalah. Dalam kelanjutan proses pembuatan diambil alih oleh seorang yang berilmu hitam. Keempat keris diselesaikan dalam waktu singkat. Di setiap keris itu diisi oleh sosok-sosok paling kuat untuk menempati keris tersebut, supaya si pemegang bisa memenangkan setiap peperangan pada zamannya, dan tidak ada siapapun yang bisa mengalahkannya. Seseorang yang memiliki pusaka keris Birawa Ireng, pusaka itu menjadikan sesuatu kepada siapa saja yang bisa memilikinya. Misalnya si pemegang akan memiliki karismatik yang tinggi dan disegani oleh siapapun, harta yang berlimpah, tahta dan jabatan, dan semua orang bisa tunduk kepadanya. Keris yang sudah dihuni oleh sosok mengerikan itu meminta imbalan nyawa manusia, maka keris haus darah yang siapapun memegang dan memilikinya, salah satu dari 4 keris tersebut, maka seseorang itu akan hilang kendali
seolah tidak sadar dan siapa dirinya yang dia tahu hanya membunuh banyak orang dengan keris yang dia pegang. Sang raja kebingungan harus berbuat apa melihat rakyatnya mati satu persatu. Sampai raja membuat keputusan untuk membuat pusaka yang bisa mengalahkan pusaka yang pasti. Patih kerajaan itu milik raja. Tahu patih kerajaan, pikiran dan hati mereka sedang dikuasai oleh sosok yang bersemayam di dalam pusaka yang mereka pegang. Sampai akhirnya Raja Abhiseka menyuruh abdi dalam untuk mencari seseorang yang berilmu tinggi dari golongan putih supaya dibuatkan pusaka yang bisa mengalahkan kebatinan. Sampai pada akhirnya ada yang menyanggupi dan ada syarat di dalamnya, dan raja pun setuju dengan syarat itu. Kalian tahu apa syaratnya? Simba bertanya kepada kami berdua. Serentak kami menggelengkan kepala, tanda tidak tahu syaratnya. Pusaka itu harus digunakan oleh keturunan raja itu sendiri secara turun-temurun dan tidak sembarangan. Pusaka itu memiliki tuannya dari awal terah ke-9 yang dipegang oleh Kiai Abi Bayung Ajar sampai terah 11 generasi yang terpilih adalah seorang raden dan pangeran yang memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Tapi aku heran, generasi sekarang kenapa kamu yang terpilih hanya seorang gadis tengil yang susah diatur dan keras kepala? Seketika aku membulatkan mata, tanda aku tidak percaya dan berucap, "Apa? Aku yang terpilih? Yang maksudnya pusaka yang berada bersamaku adalah pusaka yang diceritakan oleh Mbah." Seketika Mbah mengangguk dan Mbah melanjutkan ceritanya. Dengan keberadaan pusaka itu, kebatinan sirna, pusaka yang saling beradu 1:4. 3 hari 3 malam pertarungan sang raja dan patih kerajaan. Walau hanya sementara, keempat pusaka itu musnah tidak tersisa, dikarenakan setiap gesekan yang disebabkan keris pusaka dari sang raja mengakibatkan keempat keris itu menghilang kekuatannya dan kemampuannya. Dan patih pun mulai tersadar setelah keempat keris itu dimusnahkan oleh sang raja Abhiseka. Sampai pada akhirnya tersebar kabar tentang keberadaan pusaka yang sangat sakti, sehingga setiap kerajaan dan juga tempat terpelosok ingin memilikinya. Sampai akan terjadi peperangan, siapa yang kalah harus menyerahkan pusaka yang mereka miliki. Akan tetapi, Raja Abhiseka tidak menginginkan peperangan itu terjadi. Ia lebih memilih mengundang siapa saja yang ingin melihat pusaka yang disebut-sebut oleh mereka akan kesaktiannya. Karena Raja Abhiseka tahu akan satu hal, keris pusaka itu tidak bisa berpindah ke lain tangan dikarenakan suatu perjanjian yang bisa memiliki seutuhnya adalah keturunan dari sang raja itu sendiri. Dan raja pun berkata, "Aku ingatkan satu hal kepada kalian, pusaka ini bukan pusaka sembarangan. Jika kalian menyentuh pusaka ini, ilmu kanuragan kalian akan musnah. Kalau kalian memaksa ingin memiliki atau menyentuhnya, jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu pada kalian, karena ini bukan atas keinginanku. Kalau kalian sanggup bertahan dari serangan pusaka ini, aku akan serahkan seutuhnya kepemilikan kepada siapapun yang mampu bertahan. Harus kalian ketahui, yang bisa memegang dan menggunakan pusaka dengan seutuhnya hanyalah keturunanku. Maka dari itu, aku tidak ingin ada peperangan hanya karena pusaka yang tidak bisa kalian miliki. Jika kalian beruntung, bawalah pusaka itu pulang." Serentak semua yang hadir di kerajaan Abhiseka terdiam dan merasa ragu. Ada juga yang ngotot ingin mencobanya. Ada salah seorang yang berjalan ke depan untuk membuktikan perkataan dari sang raja. Seseorang itu mulai menjulurkan tangan untuk mengambil dan memegangnya. Pusaka yang berada di dalam sebuah peti berukir kepala naga dan bercorak kuning keemasan. Sebelum tangan itu menyentuhnya, seseorang itu terpental mundur dan tidak sadarkan diri. Serentak semua orang yang hadir serentak melihat kondisi si lelaki itu. Dia masih hidup, tapi seolah energinya terkuras habis tidak berdaya.
Sampai orang ke-10 mencoba, namun hasilnya sama saja. Ilmu kanuragan mereka musnah, walau mereka masih hidup, tapi seakan tidak berdaya. Keris itu dibuat tidak untuk membunuh manusia, melainkan memusnahkan kebatilan dari diri manusia dan sosok dari alam lain. Makanya, setiap sosok akan menghindar jika mereka mengenali aura pusaka itu, karena mereka tahu akan resikonya. Aku mencoba mencerna apa yang dimaksud Mbah Lintang. Tidak menyangka pusaka yang selama ini aku bawa ternyata. Pantesan Raden selalu menyulur waktu untuk memberikannya kepadaku, tapi terkadang dia suka mengambilnya lagi. Seketika lelaki di depanku berucap, "Ya, diambil lagi lah." Dia tahu gadis yang susah diatur itu masih labil. Aku mendelik ke arahnya. Dasar penguping. Aku juga sama bisa baca pikiranmu. Serentak Tehana menghampiri. Kalian sudah saling kenal ya? Dan kami berdua serentak berucap, "Enggak lah, kok kalian akrab banget? Ada udang di balik batu nih, ayo ngaku." "Apaan sih Teh? Yusuf, kamu dipanggil sama calon kakak ipar tuh." "Oh iya Han, aku permisi dulu ya." Aku bergumam, "Oh, namanya Yusuf." Ketika dia berbalik dan mengedipkan sebelah matanya, sembari tersenyum, aku hanya termangu menatapnya. Aku melihat Tehana senyum-senyum sendiri. "Gak jelas emang. Kamu kenal dia dari mana, Nay?" Aku menimpali. "Barusan lah, gak mungkin." Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. "Teh, aku nginep di tempatmu ya. Tenang, Bobo sama Teteh. Ayo masuk." "Enggak ah, masih rame, entar lagi ya." "Oh iya Teh, Yusuf itu temannya calon kakakmu ya?" "Iya, dia partner kerja. Katanya sih kalau si Rudi ngapel kesini selalu bawa si Yusuf." "Oh iya, kenapa? Suka ya sama dia?" "Ember, kebiasaan kalau ngomong, gak pernah disaring dulu." "Lah, terus kan dia ganteng. Nah, dia berkumis tipis, alisnya tebal, hidungnya bangil. Lah, sempurna pokoknya. Udah, sama badannya atletis tinggi juga." Tehana, kamu gak salah minum obat kan? Teteh aja sana sama dia, aku mau ke WC dulu ya." Sembari aku bangkit dari tempat dudukku dan pergi meninggalkan Tehana yang masih dengan ucapannya yang bikin aku pusing. Singkat cerita, keesokan harinya dikarenakan hari libur masih ada 3 hari, aku putuskan untuk jalan-jalan saja, menikmati suasana di Bantar Kalong. Aku dan Tehana pergi mencari kuliner makanan yang asing di lidah. Ya, aku ingin mencobanya. Terdapat jajanan tradisional di pinggiran jalan dan aku ngetem di dekat warung Ibu Saida. Di sini banyak menu makanan unik menurutku. Setelah memesan, aku duduk sambil melihat sekeliling. Suasana pedesaan yang asri, masih banyak kebun, persawahan, dan hutan. Jalanan ini masih dipadati oleh kendaraan berukuran besar seperti truk, bus, dan lainnya. Para pedagang menjajakan dagangannya di pinggir-pinggir jalan. Tidak sengaja dari jarak yang tidak terlalu jauh, aku melihat sosok pemuda yang penampilannya kusut. Dia berjalan tetapi seakan pikirannya melayang entah kemana, yang membuat aku tercengang. Aku melihat sosok bayangan hitam di arah belakangnya. Ada apa ini? Semakin aku memperhatikan, semakin dia berjalan ke arah jalan besar yang terdapat kendaraan yang lalu lalang. Apa dia nggak sadar ya? Gumamku. Aku melihat di arah sebelah kanan ada truk yang melaju cukup kencang yang menuju ke arah si pemuda itu. Semua orang berteriak, tapi seakan pemuda itu tidak mendengarnya. Refleks aku berlari menyelamatkan dirinya dan menerjang dari arah samping. Secara bersamaan itu kami berdua berguling ke arah pinggir jalan. Aku tidak sadar memarahi pemuda yang belum aku kenal, tapi dia malah melihatku tanpa berkedip. Aku pun berhenti mengomel dan bertanya, "Kamu gak apa-apa kan?" Dia meringis merahan rasa perih di sikut dan lututnya. Tehana memanggilku dan berkata, "Ya Allah, Nay, kamu gak apa-apa kan?" Dan menegur pemuda yang masih menahan perih di bagian lengannya. Bocah, matamu ditaruh di mana? Apa kamu gak sadar kamu ada di tengah jalan?
Kalau temanku gak sigap nolong kamu, sudah mati kamu terlindas truk. Pemuda itu terlihat melihat sekeliling dan berkata, "Maaf atas kecerobohanku dan terima kasih sudah mau menolongku." Aku berkata, "Tidak apa-apa, pasti kamu banyak pikiran ya. Kamu ikut aku," dan dia pun mau mengikutiku. Sedihnya, kami di tempat tadi. Aku memesan makanan tambahan dan bertanya, "Apa kamu sudah makan?" Tanpa sengaja aku mendengar apa yang dikatakan di dalam batinnya. Dan aku berucap, pasti dia belum makan. "Makan dulu biar ada tenaga." Tapi dia menolak dan beranjak dari tempat duduknya. Refleks aku berkata, "Pasti tentang penyakit kedua orang tuamu kan?" Seketika dia tertegun dan berbalik menghadapku, dan aku kembali duduk. Aku berkata lagi, "Tidak baik menolak rezeki, makan dulu. Nanti kita cek kondisi kedua orang tuamu dan bawakan juga makanan untuk adikmu. Pasti dia juga merasa lapar." Sesaat aku melihat dia terdiam. Ia berucap, "Kalau boleh tahu nama kalian siapa? Kenapa kamu baik kepada aku, mau menolongku, sedangkan kita saja tidak saling kenal?" Menolong seseorang itu gak harus saling mengenal. Nama aku Kanaya dan dia Tehana. Iya, namaku Hana. Namamu siapa? Dia mulai mengenalkan dirinya. "Nama aku Arif Ridwan teh. Senang bisa kenal sama kalian." Tehana menanyakan sesuatu kepada Arif. "Apa kamu masih sekolah?" Dan Arif menjawab, seharusnya ia kelas 3 SMK, tapi tidak bisa diteruskan karena keadaan yang tidak memungkinkan. "Sudah ngobrolnya, kamu makan dulu biar kita ke rumahmu," kataku. "Kasihan adikmu, dia kelamaan menunggu dirimu." Dia mempertanyakan soal dari mana aku mengetahui hal itu. Semua ketika aku dan Tehana saling menatap. Tehana menyikut lenganku supaya jangan terlalu banyak berbicara. Tadinya aku mau menjawab. Seketika HP-ku berdering dan aku beranjak menjauh untuk mengangkat panggilan dulu. Aku pergi agak menjauh. Terdengar suara yang berucap salam. "Assalamualaikum Kanaya." "Waalaikumsalam Pin. Pasti kamu mau soal tanya kendaraan kan?" "Masih aman kok." Terdengar suara yang tertawa terbahak-bahak. Naya, bukan itu yang kepingin aku tanyakan. Posisi kamu di mana sekarang?" "Oh, sekarang di desa Bantar Kalong." "Emang kenapa?" "Aku mau nyusul ke situ, tapi besok saja. Nanti kamu share ya lokasinya." "Beneran mau ke sini? Sama siapa?" "Mau ajak si Bagas saja. Si Tio dia lagi sibuk deh kayaknya." "Oh, tapi Naya boleh minta tolong." "Soal apa?" "Beliin bahan sembako seperti beras dan yang lainnya lah." "Lah, emang untuk siapa? Nanti kamu lah bakalan tahu kok." "Oh iya, mobil aku taruh di depan masjid ya. Gak apa-apa kan? Soalnya ke tempat orang ini harus jalan kaki." "Lah, emang mau kemana kamu, Nay?" "Udah dulu ya, Pin. Bye." Pada akhirnya aku menutup telepon sepihak. Kalau tidak dia pasti bakalan banyak bertanya. Singkat cerita, setibanya kami di depan rumahnya Arif, aku melihat ada sosok yang tinggi yang menghalangi langkahku. Bukan hanya itu. Di dalam rumah terdapat banyak sosok yang berkeliaran. Dengan perlahan, aku berjalan mundur. Tehana dan Arif menghampiriku dengan rasa kebingungan. Pintu yang tadinya terbuka lebar, seketika tertutup dengan kencang. Membuat Arif seketika panik. Aku melihat Arif mencoba membuka pintu depan, dan aku rasa tidak bisa terbuka. Pada akhirnya dia pergi ke arah belakang. Aku rasa dia ingin memastikan keluarganya baik-baik saja di dalam rumah. Tapi tidak lama kemudian, dia kembali balik. "Kedua orang tua aku ada di dalam. Aku khawatir. Aku harus bagaimana, Nay?" Aku menjawab. Sosok yang menjaga pintu di depan teramatlah sangat marah karena kehadiranku. Belum sosok-sosok yang di dalam rumah, mereka seolah mengisirku. Dari sini sosok itu menahan pintu supaya tidak bisa dibuka. "Maksud kamu?" Aku mendengar apa yang terucap dari pikiran Arif yang seakan tidak percaya dengan perkataanku. Akhirnya aku pun menjelaskan dengan apa yang aku lihat. Di dalam rumah ada sosok seperti pocong.
dan bagian mukanya gosong, bermata merah dan bau busuk. Di kamarmu ada sosok perempuan yang perutnya bolong dan mulutnya robek. Belum di dapur, ada sosok anak kecil yang wajahnya tidak karuan. Di kamar bapakmu ada sosok siluman kera. Siluman itu yang menyebarkan penyakit ke tubuh bapakmu dan yang berdiri di depan pintu itu. Dua sosok tinggi besar, tingginya 2 meter, tubuhnya kurus hitam, setengah badannya berupa hewan. Dia menatapku tidak suka. Mereka bukan sosok sembarangan, melainkan sosok yang dikirim oleh seseorang supaya keluargamu binasa. Aku melihat Arif terdiam sambil menatapku. Kami bertiga mendengar geraman yang cukup memekakan telinga. Dan Arif berkata, "Suara apa itu, Nay?" Suara dari sosok itu. Ingin aku pergi, tapi aku tidak melihat sosok itu. Kamu bisa diam gak sih? Orang lain lagi panik juga. Seketika angin berhembus dengan kencang. Suasana yang tadinya cerah mulai gelap, seakan mau datang hujan. Aku melihat sosok yang aku kenal sedang membawa paksa sosok yang ada di depan pintu. "Raden Wijaya." Raden Wijaya menoleh kepadaku dan tersenyum, lalu pergi bersama sosok itu entah kemana. Aku tidak merasakan lagi penampakan di dalam rumah. Pada akhirnya, aku melangkah dengan pasti ke arah pintu. Arif bertanya, "Apa sosok yang kamu bilang sudah tidak ada, Nay?" Aku hanya coba mengangguk saja. "Emang kemana perginya?" "Udah, kamu buka saja dulu pintunya." "Nah, apa udah aman kita masuk ke dalam?" "Insya Allah untuk sementara, karena mereka sudah pergi." Dan Arif menyeletuk, "Lah, kok bisa semudah itu mereka pergi? Gitu juga konsepnya, Rip. Udah sana masuk." Pada akhirnya kami pun memasuki rumah. Tidak lupa berucap salam. "Assalamualaikum." Aku mendengar Arif sedang memanggil adiknya. "Dek." Farel seketika keluarlah. Sosok anak kecil yang keadaannya sungguh tidak terurus. Dia menangis dan bercerita kalau dia ketakutan. Dia menatapku kebingungan. Aku tersenyum kepadanya. "Ya udah sini sama kakak Naya dulu ya. Adik Farel pasti lapar kan?" ucapku. Tehana menyeletuk dengan tenang. "Karena ada yang gigit gak?" Kok pada akhirnya Farel mau menghampiriku. Aku membuka bungkus nasi yang tadi aku pesan. "Nay, aku lihat kondisi ibu dulu ya." "Oh, oke Rip." Aku melihat Arif masuk ke dalam. Farel pun begitu lahap dan aku berucap pelan-pelan, "Makanya ini masih banyak." Seketika aku melihat ke arah pintu kamar yang berada tidak jauh dari tempatku. Semakin aku menatap pintu itu, semakin kurasa hawa mencekam. Aku mulai mendekat ke arah pintu kamar yang entah kamar siapa itu. "Kamar Bapak, Nay. Boleh aku melihatnya?" Arif pun menjawab, "Silakan, Nay." Arif pun membuka pintu kamar tersebut. Setelah pintu kamar terbuka, seketika tercium bau yang tidak sedap di antara penciuman kami. Aku melihat Tehana yang berlari ke arah luar. Aku merasa dia muntah setelah pintu itu terbuka. Aku lihat hanya tubuh yang terbaring di ranjang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Lalu aku beranjak masuk ke dalam kamar. Aku melihat ada cahaya merah yang mau menerjang ke arah Arif. Dengan refleks, aku mendorong Arif ke arah samping sampai dia menghantam kursi yang berada di dekatnya. Tapi cahaya itu seolah ada yang mengendalikan, sampai sesuatu yang tidak aku harapkan terjadi. Cahaya merah itu berbalik menyerangku. Pada akhirnya, aku terlempar ke arah ruang tamu. Aku merasakan dadaku teramat sesak. Tidak henti-hentinya, aku terbatuk sampai memuntahkan darah kental. Dari aku mendengarkan suara ancaman. "Jangan kau ikut campur kalau kau tidak mau mati di tanganku." Tehana dan Arif bertanya soal kondisiku. "Nay, kamu gak apa-apa kan? Apa ada yang sakit?" terucap dari mulutku. "Sialan, dukun itu menyerangku." "Dukun? Maksud kamu apa, Nay?" "Kau sudah tahu jawabannya, Rip. Dukun itu mengancam kalau aku ikut campur, aku akan mati." Aku melihat Tehana sambil menangis dan berucap, "Nay, balik yuk. Teteh gak mau kamu kenapa-napa. Lebih baik kamu pulang, Nay."
Aku gak mau sampai kamu celaka. Aku akan merasa bersalah jika terjadi sesuatu terhadapmu. Aku udah maju dan aku tidak bisa mundur, Teh. Kembali serentak kami dikagetkan dengan suara pintu yang tertutup dengan keras. Astagfirullah, Bapak gimana, Nay? Apa dia baik-baik saja di dalam? Aku akan masuk ke dalam. Tidak, Teteh gak akan izinin kamu, Nay. Kamu lebih baik di sini. Aku pun beranjak dari tempat dudukku, berjalan ke arah pintu yang tertutup rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan cepat aku memegang gagang pintu, dan setelah itu pintu terbuka. Aku memasukinya setelah aku berada di dalam kamar. Tiba-tiba aku berbalik melihat pintu itu tertutup dengan sendirinya. Aku berbalik ke arah depan. Seketika ruangan yang tadinya adalah kamar sekarang berubah menjadi hutan belantara. Entah di mana aku sekarang berada. Yang lebih mengejutkan, aku tidak menemukan bapaknya Ari. Kemana tubuh yang tidak berdaya itu berada? Aku terus berjalan di kegelapan hutan yang entah berantah. Sampai pada akhirnya, aku melihat sosok yang sedang bertarung, dan salah satunya aku mengenalnya. Dia adalah Raden Wijaya, sedang asik melihat pertarungan yang sangat sengit. Serentak aku terkejut sampai tidak menyadari kalau ada yang menjulurkan keris ke hadapku. Aku terdiam terpaku. Dia adalah semua dukun itu. Ya, dia berucap, "Rupanya kau sudah bosan hidup, anak manis. Apa kau sudah siap untuk mati?" Dia bergerak cepat mulai menyerangku dengan keris yang dia genggam. Sudah berapa kali dia mendorongku mundur. Diriku menggunakan kekuatan dalam, sampai pada akhirnya aku pun terluka dalam. Dukun itu tertawa puas melihatku yang sudah terluka dan tidak berdaya. Aku mencium harum bunga Kamboja di sekitarku. Aku mencari asa bau harum bunga yang seakan mengingatkan aku kepada satu sosok. Sampai aku lengah. Tiba-tiba sosok dukun itu mau menusukkan keris ke arah perutku, tapi tidak berhasil. Seakan ada yang menghalangi pergerakan dukun itu. Aku melihat sosok wanita di hadapanku. Sosok itu membelakangiku. Dia menghadap ke arah dukun yang berada di depanku. Seakan aku mengenali sosok yang berada di hadapanku. Aku melihat dukun itu terbelalak seakan terkaget dengan kehadiran sosok yang berhadapan dengannya. Aku mendengar dukun itu berucap, "Bagaimana kau ada di sini? Bukanlah guruku sudah mengurung dirimu. Bagaimana bisa kau terbebas? Gurumu sudah tewas. Sekarang giliranmu. Apa bagaimana bisa guruku tewas?" Aku baru menyadari suara yang tidak asing di telingaku. Dia adalah sosok Nyai Sekar Arum, sosok penghuni kontrakan nomor 5 sewaktu dulu. Terus apa hubungannya Nyai Sekar dengan dukun itu? Apa mereka saling mengenal? Mereka saling beradu ilmu, bertarung dengan penuh rasa dendam satu sama lainnya. Raden Wijaya menghampiriku dan bertanya, "Aisyah, kamu gak apa-apa kan?" "Raden, kok Raden bisa berada di tempat ini? Aku lagi berburu, gak sengaja melihatmu di suatu tempat, dan aku coba mengikutimu sampai di depan rumah temanmu itu, yang ternyata terdapat banyak makhluk. Aku mencoba membawa mereka ke sini. Jadi Raden yang membuka portal sampai aku berada di tempat ini." Raden Wijaya berkata sembari tersenyum. Senyuman teramat manis, mirip banget sama Raden Abah Sanjaya. "Iya, Aisyah mirip. Orang aku adiknya, masa gak mirip? Makanya, oh ya lupa." Sembari aku nyengir, aku berkata pada Raden melihat Pak Hakim, bapak dari temanku. "Oh, orang itu. Dia masih berada di kamarnya dan harus kamu tahu, teman-temanmu lagi dalam bahaya." "Temanku? Terus aku harus ngapain, Raden?" Seketika aku mendengar teriakan dari Nyai Sekar Arum. Dia semakin terpancing emosi. "Rahayu hadir di dekatku," dan berucap hatinya masih diliputi oleh dendam. "Maksud kamu apa, Yu?" Dukun itu orang yang telah membunuh Sekar Arum di masa lalu, dan dukun itu juga telah menjual dirinya terhadap iblis. Jadi kalian berdua mengenal sosok wanita itu? Aku rasa ini akan membutuhkan waktu yang lama. Maksud kamu, Yu?
Sekar Aromawati membawa dendam sampai kapanpun. Dia akan selalu membawa dendam sampai dendam itu terbalaskan. Aku harus pergi dari sini. Temanku dalam bahaya. Pergilah, biar sosok yang mengganggu temanmu, biar aku yang urus. Baik, Raden. Oh iya, soal penyakit Pak Hakim bagaimana? Gunakan saja pusaka yang kamu miliki. Pusaka itu tahu apa yang harus dilakukannya. Baiklah, aku mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aisyah. Singkat cerita, setelah kembalinya aku dari alam gaib, aku masih melihat Pak Hakim terbaring tidak berdaya. Seusai perkataan Raden Wijaya, aku menggunakan pusaka yang aku genggam di tanganku sebagai perantara kesembuhan Pak Hakim. Sejatinya aku meminta kepada Sang Maha Pencipta. Hanya Dia sebaik-baiknya zat, Maha Penyembuh dan Maha Penolong. Tiada Tuhan selain Allah yang bisa menyembuhkan segala penyakit, segala urusanku. Selesai aku beranjak dari kamar menuju ruang tamu. Aku tersentak kaget. Setelah sedikit aku rasa Arif akan berpindah alam. Dengan sigap aku bergegas menghampiri Bu Arif yang kerasukan. Dia hampir membunuh anak kandungnya dengan pisau yang hampir ditusukkan ke tenggorokan Arif. Aku menahan tangan si ibu dan memutarkan tubuhnya sampai mentok ke dinding. Segera aku membacakan ayat suci untuk mengembalikan kesadarannya. Setelah itu, ibu Arif pun terkulai lemas. Aku mau membantunya, tapi tidak sadar dengan kondisi sendiri. Sampai aku pun kehilangan kesadaran. Aku ikut ambruk. Keesokan paginya aku sudah terbangun. Aku masih merasakan kepala yang berdenyut. Sampai pada akhirnya aku dihampiri oleh Rahayu. Dia hanya menatapku tanpa berkata. Tumben nih, ada apa? Kok gak seperti biasanya yuk? Ayu pun duduk di dekatku dan berucap. Dukun itu mati. Innalillahi. Loh, kok bisa? Kataku. Apa jangan-jangan Sekar Arum yang membunuhnya? Bukan. Aku menghalangi dia supaya tidak melakukannya. Kalau bukan Sekar Arum, lalu siapa yang melakukannya? Ingonnya. Pada akhirnya Rahayu pun menjelaskan secara detil kejadian yang menewaskan sang dukun yang mati di tangan Ingonnya sendiri. Dikarenakan gagal memberikan tumbal dan kisah kelam Sekar Arum yang ternyata pembunuh dirinya adalah dukun itu sendiri dengan tega mengorbankan jiwa serta anak yang ada di dalam kandungannya hanya demi keserakahan, sampai tega mengorbankan jiwa yang tidak bersalah. Apa sekarang masih diliputi rasa dendam atau sudah? Entahlah, dia begitu marah kepadaku. Loh, kenapa marah? Ucapku. Karena aku yang melarang dia membunuh dukun itu, sampai dia mau menyerang balik, tapi tidak jadi. Kok gak jadi yuk? Apa jangan-jangan keburu dibunuh sama Ingonnya ya? Aku mencoba untuk menebak jawabannya. Rahayu coba hanya menganggukkan kepala saja. Berarti benar kataku. Aku harus pergi kemana? Mau tahu saja. Ella, paling mau pergi sama Raden Wijaya. Seketika sosok Rahayu pun menghilang hanya dengan kedipan mata. Aku mengedarkan orang yang lagi pada mengobrol dengan suara yang teramat sangat jelas. Kurasa kamar ini dekat dengan teras rumah ini. Kamar siapa ya? Aku mengedarkan pandangan ke setiap sudut ruangan. Aku melihat foto Arif tertata rapi. Apa aku berada di kamar Arif ya? Pikirku. Mereka begitu asik membahas sesuatu di siang itu. Aku hampiri mereka dan berdiri di depan pintu. Tanpa mereka sadari aku sedang menyimak obrolan mereka yang lagi membahas kematian sang dukun santet serta anaknya. Serentak mereka menyudahi obrolan di siang itu. Seseorang yang bernama Arif itu berbisik seketika. Arif berbalik menghadapku dan berucap, Kanaya? Oh iya Mang, silakan. Kalau abang mau pilih makan saya, tinggal dulu ke dalam ya Mang. Iya Arif, mangga. Neng Naya ikut aku. Sembari Arif menggenggam tanganku, aku mendengarkan suara batinnya. Udah lepasin tanganmu, biar kaki bah melulu. Aku melihat Arif hanya cengengesan sambil garuk kepala yang kurasa tidak gatal. Arif mulai bertanya, oh iya Naya, kamu tadi dengar obrolanku sama Mang Dayu ya? Mendengar, emang kenapa? Gak nyangka juga, ternyata
cantik-cantik suka nguping, ucap Arif. Nggak nguping, tapi emang punya kuping, jadi kedengeran. Ya, ngegas, udah kayak MC aja. Apa kamu tahu kematian anak sama bapak itu siapa yang kamu maksud? Oh, itu Pak Maman sama bapaknya, Pak Jupri. Apa kematian mereka ada hubungannya dengan kamu, Naya? Iya, mana aku tahu. Terus kamu semalam ngapain aja di kamar bapak? Bapakku gak ngapa-ngapain. Udahlah, Naya kasih tahu aja yang sebenarnya. Kamu tahu kan kenapa mereka bisa mati dengan cara mengenaskan? Tahu, kataku. Tapi semoga saja bukan kamu yang melakukannya, Nay. Ya jelas bukan lah. Walau semalam aku sempat duel dengan dukun itu, tapi yang bunuh bukan aku. Terus siapa dong? Ingonnya? Maksud kamu apa, Nay? Peliharaannya? Maksud kamu sapi yang semacamnya? Sosok jin. Sosok itu murka karena perjanjiannya tidak ditepati, kataku. Makanya sebagai penggantinya nyawa mereka jadi taruhan. Terus, ucap Ari. Aku bergumam. Ini bocah gak ngerti ya Pak. Kalau aku lagi lapar, kan udah gak bisa mikir terus. Aku lapar, emang di rumahmu gak ada makanan tuh. Keceplosan, sudah tahu lagi kesusahan malah minta makan. Udah gak usah dipikirin, yang ada aja. Ari bertanya, kamu suka makan singkong? Boleh, kataku. Singkat cerita, setibanya di belakang rumah, aku masih merasakan energi yang tersisa. Aku mencoba menelusuri setiap jalan yang menuju ke halaman depan rumah dan menyuruh Arif untuk membantuku menggali tanah yang sekedar ingin memastikan apa benar ada buhul yang tertanam di sekitar rumah. Dan benar saja, aku menemukan buhul yang tertanam di sekitar rumah. Sampai pada akhirnya terkumpul 6 buntelan yang menyerupai pocong kecil. Kalau aku lihat pakai mata batin, isinya tanah kuburan, kembang 7 rupa, tulang belulang hewan, dan barang si korban yang mau disantet berupa kuku. Emang tidak masuk akal, tapi memang itulah yang terjadi. Harus diapakan benda ini, Nay? Ucap Arif. Dibakar saja, Rip. Setelah urusan buah selesai, ada kendaraan yang berhenti di halaman rumah Arif. Ternyata mereka. Alhamdulillah kalau mereka sudah sampai. Aku perkenalkan teman-temanku kepada Arif. Ada sedikit bantuan sampai Bapak Hakim sembuh seperti sedia kala dan sudah waktunya berpisah. Dikarenakan sudah masuk kerja keesokan harinya, jadi harus segera kembali. Aku berucap, jaga keluargamu dengan baik, sayangilah mereka selagi Allah memberikan mereka umur yang panjang dan juga kesehatan, dan perbaiki lagi ibadahmu. Iya Kanaya, kebaikanmu dan perhatianmu terhadap keluargaku akan aku ingat selalu. Berterima kasihlah kepadanya, karenanya kita dipertemukan. Aku mohon pamit dulu ya. Iya Nay, sekali lagi aku terima kasih. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Dan semoga saja cerita yang saya sampaikan dapat menghibur dan dijadikan pelajaran untuk kita semua. Terima kasih buat Kanaya yang sudah bercerita, mengirimkan kisahnya ke sini, dan mengizinkan untuk kisahnya dibawakan di channel ini. Dan sekali lagi terima kasih.